Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Suheri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam penyusunan visi guru penggerak kali ini, kita akan menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan mencari cara untuk mempertahankannya dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perbaikan yang berkelanjutan. Agar pendekatan inquiry apresiatif dapat diwujudkan, maka langkah bagja dapat dilakukan sebagai berikut. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam bagja, buat pertanyaan utama adalah pertanyaan utama yang mencantumkan arah dalam penelusuran. Ambil pelajaran, pengalaman individu atau kelompok di mana saja yang dapat dijadikan contoh dan pembelajaran. Gali mimpi adalah gambaran ideal jika prakarsa perubahan telah terjadi. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu tindakan untuk membuat seluruh rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya angkat dalam tugas ini yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila pada peserta didik yang menguasai IT dan berdaya saing global. Kemudian prakarsa perubahan yang sengaja saya angkat untuk mewujudkan visi guru penggerak tadi yaitu menggali potensi peserta didik supaya berdaya saing global. Prakarsa perubahan dalam alur bagja yang tadi saya sebutkan menggali potensi peserta didik supaya berdaya saing global. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana cara menggali minat dan bakat peserta didik supaya dapat dikembangkan agar peserta didik berdaya saing global. Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, berembuk dengan rekam sejawat tentang potensi peserta didik apa yang dapat dikembangkan. Yang kedua, bertanya kepada peserta didik potensi apa yang diinginkan. Langkah kampas bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang pernah berhasil membuat peserta didik menjadi juara dalam bidang tertentu? Yang kedua, situasi dan kondisi seperti apa yang mendorong peserta didik dapat menunjukkan potensinya? Yang ketiga, kompetensi apa saja yang dibutuhkan peserta didik? Tindakan penyelidikan. Yang pertama, mencari siapa saja yang pernah membimbing peserta didik dan berhasil mengembangkan potensinya. Yang kedua, belajar bagaimana cara menggali, mendorong, dan mengembangkan potensi peserta didik. Langkah yang ketiga dari kampas bagja yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang pertama, situasi baru apa yang akan terjadi pada saat peserta didik mendapatkan kompetensi yang dia inginkan? Yang kedua, hal apa yang harus ada setelah potensi siswa sudah tergali? Yang ketiga, sumber daya apa saja yang harus tersedia? Tindakan penyelidikan. Yang pertama, membuat acuan atau standar nilai keberhasilan peserta didik dalam kompetensi yang dikembangkan. Yang kedua, membuat daftar kompetensi sesuai dengan potensi peserta didik. Yang ketiga, sumber daya apa saja yang harus ada dan harus ditingkatkan. Langkah yang keempat dari kampas bagja yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan pertama, langkah apa yang harus dilakukan untuk menggali potensi peserta didik? Yang kedua, potensi peserta didik apa yang akan dikembangkan?
Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan tes minat dan bakat terhadap peserta didik. Yang kedua, membuat daftar minat dan bakat siswa yang akan dijadikan acuan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan program bimbingan untuk peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkannya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dari kampas bagian ini yaitu atur eksekusi atau delibers. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam menggali potensi peserta didik? Yang kedua, seperti apa bentuk kegiatan yang akan dilakukan? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menggenerate bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam membimbing potensi peserta didik. Yang kedua, membuat jadwal bimbingan untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik. Dan yang ketiga, menyiapkan pembimbingnya. Itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Semoga saja kita dapat menyusun visi dengan arah perubahan yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam guru penggerak, salam guru hebat Indonesia.